Kak, bisa diceritain nggak gimana ceritanya pertama kok bisa main basket? Cerita awal main basket. Iya, Awal main basket dulu dari SD, dari kelas 2 SD. jago ya? Jago SD gua dulu. Awal main basket dulu dari SD, dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD itu udah ada ekstrakurikuler gitu eh, di basket. Nah, terus karena waktu itu karena sebenarnya teman-teman juga banyak yang suka basket kan. Jadi kayak kita setiap istirahat gitu pasti mainnya basket gitu, jarang main kayak bola gitu, jarang mainnya basket. Jadi intens sama basket. Terus orang tua juga ngedukungnya lebih ke basket dibanding ke bola gitu. Dulu gue juga sempet nekunin banyak bidang sih, nggak cuma basket doang, kayak bulu tangkis, renang, futsal, bola, apa segala macem banyak. Cuma orang tua gitu sukanya gue main basket, jadi makanya main basket. Terus Itu dulu awalnya. ikut kompetisi-kompetisi juga di sekolah. Dulu ikut dari SD, udah ikut dari SD kelas 5 lah. Kelas 5 SD itu udah mulai ikut, terus kelas 6 SD itu udah punya klub dulu. Jadi karena SD gue dulu termasuk bagus lah di Jakarta gitu. Jago ya? Jago SD gue dulu, teman-temannya juga jago dulu. Jadi kayak dia baru buka klub terus belum ada pemain. Nah, dia kayak kerja sama gitulah sama ini gue, sama SD gue gitu. Jadi kita latihannya nggak di sekolah doang, jadi di klub juga ada dulu. Waktu itu di Senayan udah mulai latihan gitu. Terus eh, tanding awal itu kelompok umur dulu kan 12 tahun. Eh, Dulu klubnya namanya Bulls. Sebelum jadi dulu sebelum dari Merah Putih kan, gue dari Bulls Merah Putih baru CLS. Jadi sebelum ke Merah Putih tuh yang juniornya gue masih main di Bulls. Terus abis itu Bullsnya gabung lagi sama ada nama klub aliansi, jadilah nama Merah Putih itu. Nah, dari situ gue udah mulai tanding-tanding tuh, udah mulai intens juga di situ. Itu kalau di level, itu kalau di klub ya. Kalau di Klub sekolah, di sekolah dulu, kalau di Jakarta tuh ya, di Jakarta tuh dulu banyak banget kayak pertandingan gitu. Kayak SD ini ngadain pertandingan antar SD gitu. Nah, SD gue pasti ikut dan pasti diundang. pasti juara nggak? Pas gue kelas 6 juara terus. Pas gue kelas 5 kita sempat kalah. Gitu. Itu SD ya. Terus SD, SMP-nya SMP 216 Jakarta itu gue udah sering juga main makin basket. jago kan? Makin makin intens lagi karena dulu yang dari SD nih ya, pemain-pemain yang jago gitu. Nah, ngumpulnya itu di SD gua, di SMP gua di 216 itu. Jadi kayak dari SD gua ada yang jago gitu kan, masuk SMP, terus SD lain juga masuk ke SMP gue itu. Jadi kita kayak gabung gitu kan. Oh iya. Jadi semakin berkompetisi gitu, seru. Sampai kelas 3. Berarti kalau pada ngumpul semua berarti juara terus Waktu gua kelas SMP. 3 SMP gue juara terus. Kelas 1 2 juara tapi nggak terus. Paham Dulu gak sih? belum ada Ada juaranya gitu, cuma dulu kan masih senior-senior kan juga dulu masih ada yang jago gitu kan. belum ada kayak DBL gitu ya dulu ya. Belum lah, gile. Kelihatan umurnya berarti ya kalau. Terus habis itu di SMA SMA gimana? dulu dari 216 ke SMA 31 dulu. Jadi gue pindah sekolah tuh. 31 itu gue nggak main basket sama sekali, justru gue main bola. Karena gue tahu di SMA gue itu, di SMA 31 gue itu dulu basketnya nggak ada malah pemainnya, tapi bola SMA gue itu jago dulu 31. Jadi gue main bola setahun, gue nggak main basket sama sekali. Nah, terus dari kelas 1 kelas 2 gue pindah ke SMA 22 Jakarta. Itu
salah satu sekolah basket gitulah. Jadi gue main basket lagi gitu. Emang jodohnya tuh di basket udah. Mau nggak main basket pun Iya, tetap akhirnya main jodohnya basket. main basket lagi. Berarti itu masih aktif juga di klub. Masih waktu SMA kelas 1 nggak aktif. Tapi karena ada pertandingan, terus waktu itu sering ngontak gue kan pelatih yang di klub tuh. Ayolah main lagi di klub gitu kan. Duh, tadinya gue nolak. Duh, saya udah gak main basket lagi gitu, udah main bola doang gitu. Tapi eh, makin pas gue pindah ke SMA 22 itu, kelas 2, gue kan main basket lagi, udah akhirnya gue balik lagi ke klub. Di klub juga di KU. Kalau di Jakarta dulu juara-juara juga. KU16 tuh gue juara 1 di Jakarta ya. Di Jakarta. Di Jakarta abis itu biasanya kalau misal klub yang juara di DKI itu biasanya dia ngewakilin ke Jurnas, kejuaraan nasional. Nah, klub gue waktu itu yang ngewakilin Jakarta gitu. Nah, tapi klub gue juga bisa ngambil pemain yang menurut kita siapa yang mau diambil gitu. Karena kan ini untuk ngebela DKI kan. Iya. Itu. Terus habis dari kelompok umur sama di sekolah, gimana ceritanya kok bisa kuliah sampai ke Surabaya terus main di CLS? Iya, jadi awalnya emang gue pingin kuliah di luar Jakarta. Karena dulu gue tau lah di lingkungan di Jakarta tuh sebenarnya kalau misal lo nggak bisa ngontrol diri lo bisa kecemplung ke yang jelek-jelek gitulah. Nah, gue dulu sempet jelek juga gitu. Nah, abis itu gue kayak gue berpikir kayak, gue kayak nggak bisa terus-terusan di Jakarta gitu. Soalnya lingkungannya apa segala macam gitu. Mungkin nggak bisa nyalain lingkungan juga ya, dari diri gue sendiri juga gitu. Cuma emang gue pengen keluar aja dari Jakarta. Nah, pas lagi training camp dulu timnas KU18 di Jogja, waktu itu dia ada nawarin gue UGM. Cuma dia nawarin gue beasiswa 80% doang gitu. Gue pengennya cari yang 100% gitu. Karena ya namanya anak rantau kan, pikirannya kan banyak pasti kan kalau misalnya lu masih ngurusin kuliah gitu. Gue jadi pengennya cari kuliah yang benar-benar free gitu. Benar-benar free yang gue mikir cuma untuk kehidupan gue di sana aja gitu. Nah, tapi UGM itu masih kayak nggak setuju dengan permintaan gue yang 100% itu. Jadi dia kayak harus mengajukan dulu ke atasannya untuk bisa 100% gitu. Nah, selama gue nunggu dari UGM itu ada dua orang gitu, dia nawarin gue untuk kuliah di Surabaya gitu. Dan gue posisinya sama sekali nggak tahu Surabaya itu kayak apa gitu. Gue belum pernah ke Surabaya waktu itu. Nah, abis itu tapi dia nggak nyuruh gue buru-buru untuk mengiyakan gitu. Gue harus pikir-pikir dulu gitu. Habis itu gue tanya ke orang tua gue gitu. Orang tua gue kalau misal menurut gue baik gitu, ya nggak apa-apa gitu, dia ngasih gitu. Habis itu pelatih di SMA 22 Jakarta gue itu juga dia kayak nyetujuin gue kuliah di situ. Di Ubaya, maksudnya di Ubaya, Universitas Surabaya ini sekarang. Nah, karena pelatih gue tuh bilang katanya basketnya bagus, pelajarannya juga bagus gitu. Nah, terus setelah gue lihat, jadi waktu itu Ubaya lagi ada tanding di Jakarta gitu. Gue nonton Ubaya, ternyata emang basketnya bagus. Ya udah gue langsung cinta gitu. Cinta gue sama Ubaya. Habis itu pindah ke Surabaya. Ternyata Ubaya dan CLS Knight itu kerjasama gitu. Jadi akhirnya bermain untuk CLS juga. Gitu sejarahnya. Jadi emang awalnya itu yang ngambil Ubayanya atau CLS-nya? Bosnya CLS. Bosnya CLS. Jadi langsung ke basket aja ya? Iya, jadi waktu gue disuruh ke Surabaya, gue langsung ke Gor Basket. Jadi jujur ya, gue tuh pemain basket tapi gue nggak begitu paham sejarahnya basket di Indonesia gitu. Ya karena gue main basket karena hobi aja gitu. Gue nggak begitu yang sampai ya paling gue nonton NBA doang gitu, nggak
yang ngikutin sejarahnya Indonesia gitu. Nah, gue nggak tahu sama sekali kalau Gor Kertajaya itu mesnya CLS gitu. Gue nggak tahu sama sekali gitu. Oh, ternyata pas gue dateng, terus gue kayak masuk ke kamar gitu. Ih, ini kan orang-orang yang main di Ubaya waktu itu nih. Kok dia pada di sini? Ternyata dia juga. Gue baru tahu juga pas gue sampai Surabaya, dia ternyata apa sih kayak ternyata mereka juga orang CLS gitu. Selama kuliah di Ubaya, main di kuliah, prestasinya apa aja sih? Prestasi ya, prestasi tim aja lah ya. Individual juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Individual ya. Kalau prestasi tim itu tahun pertama gue di Ubaya main Liga Mahasiswa itu nggak lolos grup. Jadi ya udah gitu, latihan capek-capek tapi nggak lolos grup. Ya tapi kita semua kayak parah, kita udah latihan capek-capek gitu ya, kok nggak lolos grup gitu. Tahun depan jadi apa ya, kayak tahun pertama mungkin beradaptasi gitulah, di kuliahan tuh mainnya gimana gitu. Nah habis itu di tahun kedua itu Ubaya juara nasional. Terus ada juga Liga Kampus League juga juara nasional tuh, juara 1. Kampus League dulu, baru Liga Mahasiswa juara 1 tuh, 2. Kalau prestasi pribadi ya, paling gue MVP regional tuh 2 tahun berturut-turut. Terus Kampus League nasional juga MVP. Udah itu doang. Yang lagi Liga Mahasiswa yang kedua harusnya juga MVP ya? Enggak harus MVP. Harus nggak boleh. Terus bukan rezeki itu namanya. Ya, rezeki. Terus habis itu main di timnas juga kan, pernah main di timnas. Kelompok umur 18. Iya, 18 tahun gitu. Itu waktu itu main di mana aja? Pertama main di Singapura. Seaba. Terus jadi peringkat 1-2 itu ngewakilin Asia Tenggara untuk main di Asia gitu. Nah terus kita kalah final di final sama Filipina gitu. Jadi kita ngewakilin FIBA Asia itu main di Mongolia waktu itu. Terus waktu main di FIBA Asia sejauh apa perjalanannya? Waktu di Mongolia itu ya, FIBA Asia kita peringkat 11 dari 16 tim. Ketemu lawannya waktu itu Chinese Taipei, Iran, Arab, Bahrain, Mongolia. Bahrain 2 kali. Nah. Sempat menang juga berarti ya? Sempat menang. Menangnya cuma lawan Bahrain 2 kali. Dua-duanya menang. Tapi yang lain kalah ya? Yang lain kalah. Di situ gue baru sadar kalau basket Indonesia tuh ternyata masih jauh banget ketinggalan sama luar negara-negara lain. Gila, di Asia padahal ya? Iya, gitu ya? Gila, keren banget. Terus keren. Akhirnya abis main di timnas juga sih. Ya udah profesional main di. Iya, setelah 2 tahun main di Liga Mahasiswa itu baru bermain di liga profesionalnya di CLS. IBL. Sempat NBL? NBL tahun terakhir. Terus IBL. Ya, NBL tahun terakhir, terus IBL. Ya udah. IBL 2 kali. IBL. Terus sekarang ABL. Yang di IBL itu sempat yang juara itu ya berarti ya? Tahun pertama juara. Itu tahun pertama ya langsung juara? Tahun pertama IBL 2016 juara. Terus kan udah bahas tentang sejarahnya gimana basket. Sekarang mau tanya tentang student athlete dan professional life. Jadi kan kalau nggak salah ya, kalau buka Instagram ya, tulisannya di situ tulisannya student athlete. Iya. Nah, kan dimana
caranya bagi waktu antara sekolah terus kuliah, sekolah atau kuliah sama latihan-latihan basketnya? Gini sih, kalau menurut gua nggak bisa kuliah kalau kalau nggak dari basket mungkin. Gitu. Jadi kalau menurut orang-orang pendidikan nomor satu, menurut gua basket itu nomor satu gitu. Tapi bukan gua melupakan pendidikan gitu. Tapi gue pribadi kalau misal gue nggak basket, gue mungkin nggak bisa kuliah gitu. Jadi kalau misal gue lebih pro ke basket gitu, 60-40 lah ibaratnya, kayak misal mau pertandingan gitu, contohnya mau pertandingan ya gue ngorbanin kuliah gue gitu. Jadi gue misal satu minggu sebelum pertandingan gitu, terus ada kuliah juga gitu, bentrok misal, gue lebih ke basket gue gitu. Jadi ada salah satu yang dikorbanin gitu. Nah untuk bagi waktu masalah latihan itu yang susah kalau menurut gue. Jadi kayak kuliah S1 ini kan pagi siang sore, pagi siang sore kan ya, pagi siang sore. Nah latihan gue pagi dan sore. Nah itu yang susah. Jadi gue pasti ada yang miss latihan gitu. Nah gue tuh harus memilih latihan mana yang gue harus miss gitu. Contohnya misal biasanya kalau pagi doang itu kita nge-gym doang biasa. Nah biasanya kebanyakan gue itu miss latihan di pagi gitu, karena gym itu bisa diganti malam gitu. Beda kalau masalah latihan sore, ini masalah teknik untuk ke tim gitu. Nah teknik ke tim itu yang harus gue selalu ada gitu, karena di situ dibutuhin chemistry tim gitu-gitu, kayak pengenalan satu sama lain gitu-gitu. Nah itu gue butuh di situ gitu. Nah walaupun gue benci gitu ya, kayak misal gue bangun pagi untuk kuliah gitu, tapi ya mau nggak mau gue harus, itu susah deh makanya gitu. Berarti kan ngorbanin gym tadi, kalau gymnya bisa diganti sore, kalau sore atau malam lah. Kalau malam itu ada, maksudnya ada apa ya, itu inisiatif sendiri buat ganti? Iya atau dong. memang... Iya gue inisiatif gitu, kayak gue nggak boleh ketinggalan sama yang lain gitu, karena di tim ini lu berkompetisi gitu. Lu kalau misal satu kali latihan aja berarti lu satu level di bawah ya? Iya, kayak satu level di bawah sama temen-temen lu gitu. Berarti masalah bagi waktu itu juga dari dirinya sendiri harus niat Iya, mengorbanin dan harus ada yang dibayar gitu ya. benar. Terus kalau masuk ke professional life, kapan sih pertama kali ngerasa angkatan tuh jago, terus memutuskan untuk masuk ke dunia basket profesional? Kalau misal dibilang ngomongin jago sih, gimana masa gue ngomong diri gue jago gitu, enggak lah. Kayak gue tuh kayak gue melakukan tugas yang bukan tugas, kayak gue melakukan tanggung jawab gue sebagai itu tadi student athlete. Itu gue harus perform di dua-duanya gitu. Gue jauh dari keluarga, apa, karena kan tujuannya basket dan kuliah gitu. Dan gue sebagai atlet itu ya mau nggak mau harus kerja keras terus gitu. Dan kalau misal lu kerja keras kan pasti ada hasilnya gitu. Kayak contoh lu, misal kayak tadi gue punya tim gitu, juara gitu. Dan kita semua kan latihan gitu, kerja keras gitu. Nanti kan dilihat orang kalau misal kita tuh nggak cuma tidur doang gitu, kita latihan gitu. Dan terus kayak lu kalau mau dapetin penghargaan pribadi gitu, itu tuh bukan, jujur aja ya, waktu gue sebagai pemain terbaik gitu, MVP gitu, gue gak punya pikiran untuk jadi pemain terbaik gitu, karena tujuan gue satu, untuk juara gitu. Jadi kalau misal jadi pemain terbaik tuh kalau menurut gue cuma sebagai bonus aja gitu, kayak gitu sih. Dan abis itu kan dia kan ngelihat kayak, oh prestasi gue gini gini gini, kayak manajemen atau atasan gue mungkin kayaknya kamu layak, udah layak untuk jadi pemain profesional gitu. Dan gue harus siap itu gitu, nggak bisa gue menolak gitu. Ya udah akhirnya gue terjun lah ke liga profesional. Terus mau nanya, kalau kan pernah main di timnas nih, gimana sih perasaannya main membela timnas mewakili Indonesia? Kalau 18
Iya, kalau lebih. Pertamanya gue nggak percaya sih. Jadi dulu ya lucu deh. Jadi gua dulu, jadi kan diumuminnya kan waktu itu di Twitter kan, Oh iya, iya, nama-nama ngikutin dia pemainnya. ya. Nah gua nggak tahu. Gue main Twitter, cuma gue waktu itu nggak lihat kalau nama gue dipanggil dari Jakarta. Nama yang dipanggil cuma gue doang. Teman-teman gue pada ngucapin kayak, Tom, congrats ya gitu. Congrats apaan? Lu dipanggil seleksi timnas gitu. Ah, gue kan nggak tahu sama sekali kan, nggak percaya gue. Habis itu kayak, ya udah, ya gimana sih lu ngebela Indonesia gitu ya? Bangga lah pasti, apalagi mengharumkan nama bangsa gitu, walaupun di Seaba cuma juara 2 gitu. Itu perak loh, gila. Iya, Perak tapi kan untuk emang Indonesia gitu, gimana sih lo? standarnya kan timnas Indonesia kan emang ya sampai sekarang pun Sampai sekarang pun masih perak gitu. di bawahnya Filipina ya. Gitu, nggak bisa dipungkiri itu. Kita di bawahnya Filipina, cuma kita nggak stop sampai di situ gitu. Ya harus, ya paling enggak targetnya Iya, ngejar iya. Filipina dulu lah ya. Benar, nggak usah jauh-jauh, Filipina aja dulu. Terus apa bedanya mewakili Indonesia sebagai timnas Indonesia bawa nama di jersey tulisannya Indonesia sama sekarang main di CLS kan juga di situ namanya CLS Knight Indonesia. Apa bedanya? Kan sama-sama mewakili Indonesia nih. Oh iya, sekarang ya. Iya. Tujuan sih tetap sama sih, pengen membanggakan gitu ya, membanggakan basket Indonesia gitu. Tapi bedanya kayaknya lebih kalau di yang sekarang ya, IBL ini sekarang itu kan bukan apa ya, bukan kayak kalau timnas itu kan lu kayak bisa ngambil pemain gitu, diseleksi apa segala macam lah. Kalau ini kan gue membawa nama klub gitu. Jadi kalau menurut gue itu kayak lebih mudah dalam artian beradaptasi gitu. Karena lu kalau misal seleksi apa segala macam, lu butuh chemistry ulang gitu loh. Lu kalau tim yang sekarang ini kan beradaptasi mah gampang gitu kan, karena kita udah emang udah sana gitu. Dan levelnya juga beda lah kalau menurut gua. Walaupun kita sama-sama timnas Indonesia gitu, levelnya beda karena kalau di timnas itu dia nggak pakai pemain asing gitu, pure lokal gitu loh, paham gak sih? Kalau di sini kan kita dibantu sama pemain asing gitu, bukan dibantu sih gitu, kita kan sama-sama kerja sama gitu. Nah di kerja sama pemain asing tuh juga banyak apa sih plus minusnya gitulah gitu. Jadi beda ya rasanya. Pride-nya lebih besar. Kalau pride sih, kalau menurut gua sama-sama pride sih. Rasanya aja yang beda. Iya, rasanya aja yang beda. Cuma kayak bangga lah pasti. Gimana sih? Gila, banyak orang yang pingin mewakili Indonesia gitu. Terus ini mau masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan cedera. Oh, oke. Jadi kan ceritanya Kak Katanya dulu waktu final Liga Mahasiswa di Jogja. Ubaya lawan WU. Cuman main Final itu menit. Enggak, 38 detik. 38 detik. Habis layup jatuh. Terus nggak bangun lagi. Bangun sih, berusaha bangun tapi nggak bisa main lagi.